Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mengawali perkuliahan kewirausahaan kita atau entrepreneurship yang merupakan mata kuliah wajib bagi kita yang kuliah di Universitas Riau. Nah, adapun deskripsi mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa Universitas Riau. Jadi ini merupakan mata kuliah wajib universitas saat ini, di mana fokus mata kuliah ini adalah untuk mengenalkan nilai-nilai kewirausahaan kepada mahasiswa, sekaligus membuka wawasan, menanamkan soft skill, dan membekali pengetahuan serta keterampilan praktis kewirausahaan, di mana materi ini dirancang agar dapat menumbuh kembangkan ketertarikan, kemauan, dan keberanian untuk berwirausaha. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di abad sekarang ternyata kita tidak hanya bisa mengandalkan skill daripada skill inti daripada perkuliahan kita. Misalnya rekan-rekan kuliah fisika, ya kita tidak bisa mengandalkan skill mengajar fisika saja atau skill fisikanya saja, tetapi kita juga dituntut untuk memiliki nilai-nilai kewirausahaan. Nah, tentunya dari sini juga akan bisa mengarah nantinya kepada edupreneurship, yaitu kewirausahaan yang mengarah kepada sektor pendidikan. Nah, sedangkan standar kompetensi daripada perkuliahan ini, setelah mengikuti kegiatan kuliah, mahasiswa memahami pentingnya kewirausahaan serta memiliki pengetahuan dan pengalaman bisnis, serta mampu menyusun gagasan usaha yang prospektif serta ekonomis. Nah, jadi tidak main-main. Perkuliahan ini ya punya target sendiri ya. Ada target kompetensi yang harus rekan-rekan miliki setelah kuliah kewirausahaan. Setidaknya setelah kuliah ini semua kita harus mengerti apa itu entrepreneurship, kemudian mengetahui apa-apa saja nilai penting dari entrepreneurship dan bagaimana kita untuk mengonsepnya, serta bagaimana kita menggali potensi diri kita untuk membuka suatu peluang usaha atau memanfaatkan peluang yang ada. Nah, sedangkan sistem perkuliahan yang akan kita jalankan pada semester ini, sistem pembelajaran masih menggunakan sistem pembelajaran daring atau sistem perkuliahan daring. Hampir 100% perkuliahan kita akan kita laksanakan secara online menggunakan media komunikasi. Nah, yang pertama kita akan menggunakan WhatsApp. Kita perlu WhatsApp ini untuk komunikasi serta diskusi langsung terkait jadwal perkuliahan, kemudian saya membagikan link perkuliahan, link Zoom atau link Google Meet nantinya, serta menginfokan informasi penting lainnya terkait dengan perkuliahan kewirausahaan. Kemudian yang kedua, kita perlu Google Classroom. Google Classroom ini akan kita gunakan tempat mengupload tugas-tugas kita, tempat mengupload kuis kita, atau sebaliknya tempat saya memposting tugas, memposting kuis. Nah, serta ujiannya, ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang nantinya akan kita diskusikan di belakang. Selanjutnya ada platform Zoom Meeting yang saat ini sedang kita gunakan. Zoom Meeting ini akan kita pakai untuk diskusi atau melaksanakan perkuliahan secara live, tentunya yang akan bersifat interaktif ya. Dan yang terakhir ada YouTube. Nah, YouTube ini kita gunakan tempat mendokumentasikan video perkuliahan kita sehingga teman-teman dapat melihat perkuliahan kita yang sudah kita lakukan. Atau bisa juga nantinya kita laksanakan misalkan selama separuh dari waktu perkuliahan, rekan-rekan saya arahkan untuk melihat YouTube dulu yang sudah saya persiapkan untuk materi perkuliahan kita. Selanjutnya separuh waktu dari perkuliahan berikutnya, nah kita live menggunakan Zoom Meeting atau Google Meet ya. Jadi itu media yang kita gunakan untuk pelaksanaan pembelajaran kita pada semester ini. Nah, sedangkan sistem penilaian yang akan kita berlakukan, nah ini
Yang pertama kita akan melihat nilai presensinya seperti apa. Ini saya beri bobot sekitar 10%. Kemudian tugas-tugas, ini kebetulan tugasnya untuk mata kuliah kita ini cukup banyak tugas-tugasnya. Jadi total daripada tugas ini bobotnya adalah sekitar 15%. Begitupun dengan kuis, total daripada kuis ini akan kita ambil nilainya 15%. Nah, jadi presensi, tugas, kuis ini totalnya sudah lebih kurang 40%, sehingga ya tolong dimaksimalkan di sini ya. Presensi ya hadirlah minimal 80%, yang juga merupakan syarat untuk adik-adik untuk dapat mengikuti ujian, yaitu sekitar 13 pertemuan dari total 16 pertemuan. Nah, sedangkan tugas-tugas ya tolong dibuat tugasnya dengan baik dan benar, jangan cuma di copy and paste punya teman-temannya. Jadi dari sekarang saya sampaikan, apabila tugas-tugasnya hanya copy and paste dari tugas teman, saya pastikan nilainya akan saya nolkan, baik yang menyontek atau yang mengcopy, baik pula yang memberikan contekan atau yang memberikan copy. Saya akan langsung nolkan, saya langsung cut nilainya, tidak saya nilai ya, seperti itu. Sebaliknya, bagi teman-teman yang sudah berusaha membuat tugasnya, seperti apapun tugasnya, saya akan berikan nilai. Nah, jadi di sini lagi-lagi kejujuran Anda jauh di atas segalanya ya. Jadi tolong untuk berbuat jujur, dari sekarang kita tanamkan budaya jujur di dalam diri kita. Sama halnya dengan kuis. Kuis ini nanti bisa sifatnya secara live langsung. Jadi saya beri kuis. Nah, setelah saya beri kuis langsung dikerjakan ketika itu juga. Nah, setelah dikerjakan nanti langsung dikumpulkan ketika itu juga kuisnya. Nah, kemudian setelah itu akan ada UTS yang bobotnya 30%. UTS ini nantinya akan kita laksanakan pada pertengahan semester. Pada pertengahan semester, tepatnya sekitar pertemuan ke-7 atau pertemuan ke-8 ya. Nah, sedangkan UAS, ujian akhir semester, akan kita adakan pada akhir semester, yaitu pada pertemuan ke-16. Nah, sekali lagi, syarat untuk dapat mengikuti ujian, minimal kehadiran dari rekan-rekan adalah 80% dari total seluruh pertemuan, atau sekitar 13 dari 16 pertemuan. Nah, adapun materi perkuliahan materi perkuliahan dari mata kuliah kewirausahaan ini adalah yang pertama, kita akan melihat pengertian dan pentingnya kewirausahaan, sifat serta ciri wirausahawan. Nah, jadi ini akan kita gunakan metode penugasan, diskusi kelompok dan sebagainya. Kemudian ada yang kedua, materi proses pembentukan wirausaha. Ini pembentukan pola pikir, jadi merubah mindset ya. Nah, sehingga kita akan berpikir perubahan ya. Nah, sehingga di sini kita menggunakan metode penugasan, permainan neraca kehidupan, serta diskusi. Kemudian yang ketiga adalah pengenalan dan pengembangan diri. Nah, di sini kita menggunakan metode permainan, test brain color, dan diskusi. Nah, serta yang keempat adalah materi berpikir positif, kreatif, dan inovatif. Nah, ini sangat-sangat penting ya. Jadi untuk menjadi seorang wirausahaan itu, berpikirnya harus ke depan, positif, tidak melihat ke belakang, serta negatif. Nah, serta ini harus kreatif. Kira-kira peluang apa yang bisa kita manfaatkan pada saat ini? Nah, serta inovatif. Inovatif itu ya kita memanfaatkan inovasi-inovasi apa yang bisa kita berlakukan terhadap usaha yang kita akan munculkan atau usaha yang sedang dijalankan. Harus ada inovasi. Terlebih pada saat ini, apalagi pada dalam kesempatan kita dalam sekarang ini, yaitu masa MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi semua elemen masyarakat, khususnya kita mahasiswa, dipersiapkan harus bersifat inovatif ya dalam menjalankan usaha-usahanya. Kemudian materi selanjutnya adalah resiko dalam usaha. Nah, jadi akan kita lihat juga bagaimana cara kita menganalisis resiko-resiko atau manajemen risk ya. Bagaimana cara menyelesaikan risiko atau menyelesaikan risiko-risiko yang kemungkinan muncul dalam usaha yang dijalankannya. Ini akan dilakukan dengan menggunakan permainan risiko diskusi kelompok. Selanjutnya ada komunikasi dan kepemimpinan dalam wirausaha. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, komunikasi sangat penting. How to
communicate with other, kemudian leadership style, bagaimana style kepemimpinan kita dalam menjalankan usaha. Apalagi usaha tersebut sudah memiliki, misalkan sudah memiliki karyawan, sudah memiliki anggota. Nah, di sini sangat memerlukan nilai-nilai kepemimpinan dalam memimpin timnya dalam menjalankan usaha. Jadi di sini akan kita bahas ya. Nah, di mana ini akan kita gunakan metode penugasan, studi kasus lapangan, tes kepribadian, kepemimpinan, dan diskusi kelompok. Selanjutnya ada etika bisnis. Etika bisnis yaitu penugasan, metodenya beruntuk penugasan, studi kasus lapangan, dan diskusi kelompok. Nah, selain itu etika bisnis ini juga akan berbentuk perkuliahan ceramah nantinya. Saya akan jelaskan bagaimana sih etika bisnis itu yang dituntut dalam usaha itu. Nah, kita akan bahas nantinya. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan. Nah, ini berbentuk penugasan diskusi kelompok. Kemudian ada peluang dan gagasan usaha, juga berbentuk penugasan dan diskusi. Serta ada strategi pemasaran. Nah, ini yang tidak kalah penting. Ketika kita sudah mengonsep suatu usaha, nah jadi tidak sembarang kita dalam memasarkannya itu, melainkan kita harus menyusun satu strategi ya. Menyusunkan satu strategi serta beberapa strategi alternatif yang akan kita jalankan untuk memasarkan usaha kita. Kemudian pengelolaan keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan yang baik dalam suatu usaha. Kemudian, nah ini sangat penting, yaitu memulai usaha, tips dan triks memulai usaha. Nanti akan kita bahas ya. Kemudian ada rencana usaha, yaitu business plan, dan yang terakhir ada bisnis praktek ya, atau praktek daripada bisnis itu sendiri seperti apa. Ya, ini dapat berbentuk penugasan. Nah, jadi itu materinya, sedangkan pokok bahasannya ini juga masih terkait dengan materi yang akan kita sampaikan ketika perkuliahan. Ada kewirausahaan, kemudian ada perubahan serta peranan mindset, kemudian proses pengembangan kreativitas, ada ciri pengusaha yang berorientasi pada tindakan, kepemimpinan sebagai entrepreneur, kemudian pengertian etika bisnis, peran faktor X sebagai entrepreneur, mengembangkan gagasan usaha, konsep strategi, bauran pemasaran, seni dan teknik penjualan. Nah, ini penting ya. Manajemen keuangan dan pembiayaan usaha, memulai usaha, serta rencana bisnis. Ini sinkron dengan yang tadi, dengan materi yang sudah kita listkan yang akan kita pelajari pada semester ini. Nah, sedangkan buku referensi yang akan kita gunakan dalam pelaksanaan perkuliahan kita ya tidak terpaku kepada satu buku atau dua buku saja, atau kepada beberapa buku yang saya listkan berikut. Misalnya ada Renal tahun 2010, ada Suryana 2003, nah, dan yang lain-lainnya. Tetapi rekan-rekan juga boleh menggunakan buku atau sumber referensi yang lain, baik itu dari buku maupun dari artikel jurnal yang tersedia atau dapat kita unggah dari internet ya, atau dapat kita download dari internet. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan, etika perkuliahan. Ini sangat penting. Nah, yang pertama kita harus menghargai waktu di sini. Nah, rekan-rekan bukanlah di sini anak kecil, melainkan sudah seorang pelajar yang sudah dewasa, sudah di tingkat kuliah, sehingga saya menuntut di sini teman-teman untuk menghargai waktu. Maksudnya apa? Ya, seperti ketika kita melakukan perkuliahan live, ya mohon untuk join dan live Zoom meeting itu pada waktu yang ditentukan. Nanti gabung joinnya ya ketika link itu dibagikan dan diminta untuk join, ya mohon untuk join segera. Seperti itu juga meninggalkan Zoom meeting ya ketika selesai perkuliahan barulah meninggalkan Zoom meeting. Kemudian baik juga seperti itu mengumpulkan tugas serta kuis pada waktunya. Kemudian selanjutnya akan ada mengisi absensi, kemudian berpakaian rapi. Kenapa? Karena nanti kita diminta untuk mengaktifkan kamera dan mematikan mikrofon. Sorry ya, ini mikrofon. Di saat dosen memberi perkuliahan. Jadi ini etika, tolong diaktifkan kameranya selama perkuliahan. Jadi sekali lagi, tolong diaktifkan kameranya selama perkuliahan berlangsung. Dan mikrofonnya dimatikan ketika saya memberikan kuliah. Nah, otomatis ya tolonglah berpakaian rapi. Kemudian terakhir, berpartisipasi aktif dalam perkuliahan. Aktif dalam artian, misalnya kita berdiskusi ya mohon berpartisipasi, baik bertanya,
bertanya atau memberikan idea, komentar, atau menjawab ketika saya tanya. Nah, di situ akan saya melihat partisipasi Anda yang juga merupakan dalam tanda kutip penilaian saya ya. Nah, sehingga terakhir ada program Auto A. Apa ini maksudnya, Pak? Program Auto A ini adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah kewirausahaan dengan saya bisa langsung auto dapat A. Nah, jadi tidak perlu lagi ikut ujian, tidak perlu lagi ikut UTS, tidak perlu lagi ikut UAS, langsung dapat A. Syaratnya apa? Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama, mahasiswa menghasilkan satu usaha selama perkuliahan, atau mahasiswa sudah memiliki suatu usaha mandiri sebelum perkuliahan ini, tetapi bukan merupakan usaha turunan keluarga atau usaha orang lain yang rekan-rekan jalankan. Jadi harus usaha sendiri. Nah, baik yang dimunculkan di saat perkuliahan, apalagi boleh juga yang usaha yang sudah ada sebelumnya, tetapi usaha tersebut harus usaha mandiri, bukan usaha turunan keluarga atau orang lainnya. Sehingga dibuktikan dengan ada dokumentasi usaha, ada sedikit catatan keuangan usaha, kemudian boleh juga kalau ada akte pendirian usaha kalau ada. Kemudian membuat working paper atau makalah tentang usaha yang dimunculkan atau yang sudah dijalankan. Nah, yang berkaitan dengan konsep-konsep kewirausahaan yang kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi seperti itu. Nanti sehingga langsung rekan-rekan akan auto A. Jadi semakin banyak usaha yang dapat dimunculkan selama perkuliahan, ya semakin banyak mahasiswa yang auto dapat A, dan artinya kita semakin sukses menjalankan perkuliahan ini. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pendahuluan kuliah kewirausahaan ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan langsung masuk ke materi, yaitu tentang pengertian dan pengenalan nilai-nilai kewirausahaan. Demikian, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbahagia. Terima kasih.